the world, Khabib the Eagle Nurmagomedov. Halo semuanya, selamat datang para penggemar dan pecinta MMA dimanapun kalian berada. Oke, kembali di sini kita akan membahas dan mengulas kabar-kabar terbaru dan terupdate, tentunya kabar seputar dunia MMA dan seputar dunia UFC. Dan kabar yang pertama di sini ada Khabib Nurmagomedov yang menolak menghadapi Floyd Mayweather meskipun dibayar dengan nilai 1,4 triliun rupiah. Melansir dari bolasport.com, manajer Khabib Nurmagomedov Ali Abdelaziz mengatakan bahwa kliennya menolak tawaran potensial untuk bertarung tinju melawan Floyd Mayweather Jr. Khabib Nurmagomedov sudah tidak masuk ke oktagon lagi sejak terakhir kali menghadapi Justin Gaethje pada UFC 254 Oktober 2020 silam. Dalam pertarungan terakhirnya, Khabib Nurmagomedov berhasil menumbangkan Gaethje melalui kemenangan submission pada ronde kedua. Melalui hasil positif tersebut, The Eagle mempertajam catatan rekor tak terkalahkan menjadi 29-0. Setelah pertarungan melawan Justin Gaethje, Nurmagomedov secara mengejutkan memutuskan untuk pensiun. Keputusan Khabib Nurmagomedov gantung sarung tangan MMA sempat menjadi perdebatan. Bahkan, Presiden UFC Dana White kesulitan menerima kenyataan tersebut. White seolah tidak menginginkan salah satu superstar di UFC itu pensiun dini ketika berusia 32 tahun. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Dana White untuk membujuk Khabib agar kembali masuk ke oktagon. Namun sayang, jerih payah pria 51 tahun itu tidak berhasil menghasut Nurmagomedov untuk mengubah pikirannya untuk tetap di MMA. Dana White kemudian angkat tangan dan mengizinkan pria asal Rusia itu pensiun dengan tenang. Sabuk juara kelas ringan UFC milik Nurmagomedov pun dilepas dan disayembarakan untuk mencari penggantinya. Hingga akhirnya sekarang Charles Oliveira yang memegang sabuk peninggalan Khabib Nurmagomedov. Setelah memutuskan pensiun, kehidupan Khabib Nurmagomedov pun masih belum nyaman untuk dijalani. Dia menerima banyak tawaran untuk tampil dalam olahraga tinju. Nah, salah satunya menghadapi Floyd Mayweather Jr. Disebut-sebut, Mayweather sudah mengajukan tawaran 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,4 triliun rupiah untuk merayu Nurmagomedov menghadapinya. Walaupun ditawari dengan bayaran yang cukup tinggi, Khabib Nurmagomedov tetap menolak pinangan bertinju melawan Mayweather. Menurut Ali Abdelaziz yang menjadi manajer Khabib Nurmagomedov, kliennya itu menolak dikarenakan sudah berjanji untuk pensiun kepada sang ibu. Khabib menerima tawaran 100 juta dolar Amerika Serikat setelah dia pensiun untuk menghadapi Floyd Mayweather. Begitu dikatakan oleh Abdelaziz kepada Hotboxing White Mike Tyson, dilansir bolasport.com dari Sportpida. Anda bisa bertanya kepada Floyd semuanya, dan Khabib berkata, "Tidak, saya pensiun." Saya berkata kepada ibu bahwa saya pensiun. Saya akan menjaga perkataan ini untuk ibu. Jika ibu meminta saya bertarung lagi, mungkin saya akan melakukan, tetapi saat ini dia meminta saya untuk tidak bertarung. Dia ada dari sebuah budaya muslim. Kami sangat menghormati ibu. Kami tidak dapat pergi ke surga tanpa restu dari ibu, ucap dia menambahkan. Mayweather sendiri selama ini memang dikenal sering merayu para petarung MMA untuk berbaku hantam dengannya di atas ring. Kejadian paling terkenal pada saat itu adalah saat dia melawan petarung MMA Conor McGregor untuk bertarung melawan dia ke ring tinju. Duel kemudian tercipta pada Agustus 2017 lalu. Mayweather dan McGregor saling beradu jotos sampai ronde ke-10. Hingga akhirnya McGregor mulai kelelahan pada ronde ke-10 dan akhirnya takluk di tangan Mayweather via TKO. Kabar lainnya datang dari Michael Chandler yang gagal merebut sabuk warisan Khabib Nurmagomedov, dan ia punya keyakinan akan memiliki kesempatan kedua.
Petarung kelas ringan UFC Michael Chandler percaya masih ada kesempatan kedua baginya untuk merebut gelar juara. Michael Chandler gagal memanfaatkan kesempatan untuk merebut gelar juara kelas ringan UFC yang dilepaskan oleh Khabib Nurmagomedov. Michael Chandler harus tumbang ketika berhadapan dengan penantang gelar lain, Charles Oliveira, pada UFC 262 15 Mei 2021. Oliveira pun menghabisi Chandler melalui technical knockout atau TKO pada ronde kedua. Kekalahan ini terancam membuat Chandler harus kembali ke antrian untuk mendapatkan giliran berikutnya. Divisi kelas ringan memang padat dengan deretan petarung top seperti Dustin Poirier, Conor McGregor, Justin Gaethje, hingga Beneil Dariush yang baru saja naik daun. Meski demikian, Chandler memiliki pendapat lain. Mantan juara kelas ringan Bellator MMA 3 kali itu yakin ada kesempatan kedua baginya untuk mendapatkan duel gelar juara lagi. Chandler yakin bahwa keberhasilannya menekan Charles Oliveira hingga membuat sang lawan hampir KO pada ronde pertama bisa menyelamatkan citranya. Ada skenario untuk kembali dan saya mendengar banyak orang mengatakan mungkin laga ulang dalam waktu dekat. Begitu dikatakan oleh Chandler. Kemudian skenario saya harus mengalahkan petarung 5 besar dan akan berada di sana. Saya yakin saya adalah petarung besar saat ini. Fakta bahwa Oliveira bukan petarung kacangan juga disebut oleh Chandler sebagai alasan kekalahan akhir pekan lalu tidak akan berdampak buruk baginya. Saya juga percaya kalau Charles Oliveira bisa mengalahkan petarung 5 besar. Lihat bagaimana dia melawan Dustin, Conor, Gaethje, kata Chandler menambahkan. Maksud saya itu adalah ujian berat dan kalah dari Oliveira tidak membuat saya jauh dari gelar, sambung Chandler lagi. Chandler juga menyebutkan bahwa UFC tengah mempersiapkan pertarungan lain melawan petarung 5 besar baginya. Mereka bilang, angkat kepala Anda berada di dalam kompetisi. Laga yang fenomenal, Anda hampir mengalahkan sang juara, ujar Chandler menirukan. Chandler sendiri berharap dia bisa kembali mendapat laga perebutan gelar sebelum akhir tahun 2022, mengingat usianya yang tak lagi muda.